Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahda Maulidia dengan NIM 20410100413. Di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint saya yang bertema wajib belajar 12 tahun di Surabaya. Nah, di slide pertama di sini menjelaskan tentang wajib belajar 12 tahun di Surabaya merupakan urusan wajib pemerintah Kota Surabaya. Hal ini merupakan konsekuensi otonomi daerah yang membawa pada reformasi pemerintahan. Reformasi pemerintahan menggeser penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke arah desentralisasi. Penggeseran penyelenggaraan pemerintahan ditandai dengan pemberian wewenang oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar pemerintah daerah leluasa dan mandiri dalam membangun wilayahnya, sesuai dengan aspirasi masyarakat dan potensi wilayahnya termasuk dalam bidang pendidikan. Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Surabaya ini merupakan keberlanjutan dari wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah pusat di tahun 2005. Wajib belajar 12 tahun di Surabaya tertuang dalam Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perda nomor 6 tahun 2011 dan Perda nomor 16 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan di Surabaya. Jadi kayak dulu sempet ada peraturan wajib belajar 9 tahun. Tapi pada tahun sekarang diwajibkan menuntut ilmu itu 12 tahun kayak gitu. Selanjutnya, tujuan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun tersebut untuk mengurangi anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Juga diharapkan kelak meningkatkan pendidikan anak Surabaya hingga tingkat perguruan tinggi. Jadi kayak mengurangi pemikiran-pemikiran orang lampau juga bahwa pendidikan itu sangat penting sekali di tahun sekarang kayak gitu. Terus juga di slide selanjutnya yang menerangkan tentang biaya operasional pendidikan daerah atau BOPDA. Nah, pemerintah Kota Surabaya itu mendukung pelaksanaan wajib ini. Terus kayak pemerintahannya itu memberikan fasilitas yang sangat mencukupi gitu. Jadi biaya operasional tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, dan BOPDA dilokasikan kepada seluruh penyelenggara pendidikan yang ada di Surabaya, mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan sekolah menengah atas. Terus selanjutnya, hal ini tuh sesuai dengan pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Kota Surabaya tengah menjalankan wajib belajar 12 tahun meskipun belum mendapatkan landasan yang kuat dari pemerintah pusat dan wilayah lain belum berani melaksanakannya. Hal ini menjadikan Surabaya sebagai barometer pendidikan di wilayah lain. Pelaksanaan program BOPDA berdampak positif pada peningkatan akses pendidikan untuk masyarakat Kota Surabaya. Nah, di slide selanjutnya menerangkan tentang ketentuan pendaftaran peserta didik baru atau PPDB. Dalam ketentuan pendaftaran peserta didik baru, Surabaya, Dinas Pendidikan membuat regulasi tentang kuota. Kuota yang diberikan semakin diperketat setiap tahunnya. Pada tahun 2010 sampai 2011, Surabaya memberi kuota 5% kepada warga luar kota Surabaya. Namun pada tahun 2012 menjadi 1%. Hal ini dikarenakan biaya operasional pendidikan daerah yang diberikan di setiap sekolah di Surabaya menjadi fasilitas pelayanan pendidikan gratis bagi masyarakat Surabaya. Jadi kayak Surabaya itu benar-benar memfasilitasi banget karena program Surabaya yang 12 tahun pendidikan itu tadi. Di slide selanjutnya juga menentukan ketentuan dan menguntungkan bagi masyarakat. Ketentuan ini menguntungkan bagi masyarakat Surabaya karena pemerintah daerahnya memperjuangkan akses pendidikan kepada warganya. Rasionalitasnya, jika pendidikan merupakan tanggung jawab daerah,
maka sudah kewajiban pemerintah daerah memikirkan pendidikan di wilayahnya masing-masing. Bagi masyarakat luar kota Surabaya, regulasi Dinas Pendidikan Kota. Kayak gitu. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.